Selamat siang Yogyakartans, kembali lagi bersama saya di acara Sayang PSIM, Santai Siang bersama PSIM. Edisi kali ini lumayan spesial nih, karena kita kehadiran coach kebanggaan. Bukan cuma Yogyakarta mungkin, tapi bisa dibilang Indonesia. Bahkan pertanyaannya itu sampai tembus lebih dari 150 pertanyaan. Tapi udah kita pilih-pilih buat pertanyaan-pertanyaannya. Kita langsung bakal tanyakan ke Coach Seto dan juga kehadiran Coach Asep. Selamat datang Coach Seto. Halo, selamat siang. Salam sehat, salam bahagia. Mantap. Selamat datang juga Coach Asep. Halo. Selamat siang. Gimana? Masih sehat semuanya di rumah, Coach? Alhamdulillah, puji Tuhan, semuanya sehat. Aman. Puasa lancar? Alhamdulillah sehat. Puasa lancar ya, Coach ya? Alhamdulillah. Lancar lah. Lancar. Ini langsung kita mulai ya, Coach, ke pertanyaannya ya. Ini pertanyaan pertama dari Hey Usuf. Gimana rasanya kembali ke PSIM, Coach? Rasanya seperti apa ya? Asik aja sih. Semua punya histori, punya sejarah kan gitu. Nantinya saya mau mulai karir di PSIM. Sekarang kembali lagi. Ya sekarang situasinya hampir sama juga. Tapi yang penting saya bisa memberikan sesuatu untuk PSIM, baik tenaga, pikiran. Seperti itu. Bagaimanapun juga PSIM pernah membesarkan nama saya juga. Siap, tapi malah di tengah-tengah rasanya sih kayak apa ya? Rasanya kayak ya mudik ya, pulang kampung ya. Mudik. Seneng berarti ya? Kalau mudik kan seneng. Iya, seneng lah, tentunya begitu. Kalau buat dari Coach Asep sendiri gimana? Ya mungkin hampir sama. Senang, bahagia karena salah satu tim besar ya di Indonesia. Tapi kalau sama pemain deket ya? Tim tertua, Tong. Iya, tim tertua, tim terbesar. Iya. Sama pemain dekat ya? Sejauh ini masih mah dekat. pacaran masih sama dekat. pemain. Oke, ini pertanyaan berikutnya nih dari Andrew S. Putra. Kegiatan Coach Seto selama di rumah aja ngapain aja nih? Ini mungkin bisa dijawab sama Coach Asep juga sih. Iya, ya kalau Asep dulu lah, nanti dia nyontek omongan aku. Oke, Coach Asep gimana nih? Ya, yang pertama kegiatannya di rumah, olahraga di sekitar rumah, main bulu tangkis, main layangan kadang, karena di sini lagi rame layang-layang kan. Oke, siap. Terus ya lebih dekat dengan keluarga sih, main sama anak, main sama kakek nenek. Kita Anak tetangga maksudnya. Ya sebelumnya saya mau nanya nih, Coach Asep posisi lagi di mana nih? Depok saya ya? di Depok. Oke. Kalau Coach Seto di Jogja ya? Masih di Jogja? Pastilah, rumah saya cuma satu. Iya, Jogja itu ngangen ini, Mang. Kegiatannya ngapain aja Coach kalau di rumah nih? Kalau saya sebelum puasa sih biasa ya, kalau pagi kita bagi kan gitu. Jadi anak istri di dalam rumah, saya di pekarangan yang di luar kan gitu. Ya jabutin rumput, siramin rumput gitu pagi nih kan gitu. Terus mulai jam 9.10 ya kita sama-sama lah seperti Asep juga, kita main bulu tangkis sama anak-anak kan gitu. Wah, ini Habis kalau kayak gini Coach Seto yang nyontek nih. Hah? Ikut-ikutan main bulu tangkis. Enggak, kalau ini kan saya lebih jelas nih kan gitu. Oke. Habis itu biasanya olahraga sama anak-anak sampai jam 9.10. Nah 11 itu terus ya nyantai-nyantai, terus habis itu memang nggak ada kegiatan, tapi kita beri isi dengan kadang anak-anak bikin kue, bikin seperti sekarang ini yang apa, dalgona ya. Dalgona, siap. Terus bikin apa,
ubah lagi yang gitu. Anak-anak yang suka, jadi kita itu bantu. Sore kita kembali ke aktivitasnya seperti pagi kita siram-siram tanaman. Terus malamnya nggak banyak kegiatan sih sebenarnya, cuman jadi banyak kegiatan yang nggak biasa dilakukan terus jadi dilakukan ya coach ya? Saking banyaknya waktu. Kalau saya sih dari dulu kalau di rumah sering apa yang ngerawat tanaman sih, jadi sudah terbiasa gitu, di luar situ. Jadi kalau malam biasanya ya kita mainan di menyelesaikan kemarin yang belum selesai, mungkin bikin logbook, terus nonton film, hanya itu aja sih. Selebihnya ya seperti rutinitas seperti biasa. Siap. Ini kita ke pertanyaan berikutnya nih coach. Ini mungkin lebih cocok buat coach Asep nih. Dari Wisnun _ins. Apa cara coach tetap menjaga fisik dan psikis para pemain terhadap wabah ini yang membuat kompetisi ini berhenti untuk sementara? Ada nggak sih coach kalau dari jarak jauh ini kan kita semua jaraknya berjauhan nih. Ada kasih tips-tips gitu nggak sih ke pemain, suruh latihan apa gitu secara fisiknya? Ya, sebelum ada libur panjang ini kita tim pelatih juga sudah bikin program sih sebenarnya. Program yang sudah program yang sudah kita desain bagaimana volume intensitasnya menghadapi wabah seperti ini, karena kita semua tahu ketika intensitas volumenya terlalu tinggi pun akan berbahaya bagi imun kan. Jadi kita desain dan kita informasikan ke teman-teman bahwa kegiatan olahraganya pun hanya sekedar maintenance dan memelihara seperti itu. Ya yang penting sehat lah kalau bahasa ringannya seperti itu. Agar ketika nanti ada info-info terkini dari federasi, teman-teman kita tim pelatih ngangkatnya nggak terlalu berat gitu aja sih. Jadi latihan itu latihan yang sederhana, latihan yang simple, yang tidak memakan banyak waktu, bebannya juga tidak terlalu, pokoknya menengah ke bawah lah gitu. Jadi kita tim pelatih menginformasikan ke teman-teman seperti itu. Oke. Berkelas sekali ini coach pelatih fisiknya. Iya, nyontek itu. Nyontek. Jawabannya kayak udah lihat dari Google gitu ya coach ya. Iya, dia kan sharing sama saya terus. Iya lah. Enggak lah, memang itu salah satu program kita kan itu. Jadi kemarin libur itu kita lebih banyak di fisik kan gitu. Kalau di fisik jelas Coach Asep yang memberikan programnya. Kalau di teknik, di taktiknya mungkin saya hanya memberikan. Tapi tadi yang penting seperti itu. Jadi beraktivitas tidak terlalu capek biar imun kita tetap terjaga. Kalau terlalu capek imun kita turun itu. Yang penting kesehatan dan keselamatan lah yang utama kan gitu. Kalau di teknik saya hanya menyarankan juggling kemarin yang kaku-kaku, yang ini lebih banyak dengan bola kan gitu. Kalau di taktiknya mungkin saya suruh main PlayStation aja lah. Udah bisa dicontohin dari PlayStation aja ya coach ya. Gitulah mereka lah. Ini kalau ini pertanyaan berikutnya nih coach dari Asa Ramadan _ gimana tanggapan coach tentang pertandingan lawan Sriwijaya FC? Cuma satu-satunya pertandingan musim ini nih coach. Apa ya, sebenarnya menyesalkan sebenarnya, artinya kita masih proses kan gitu. Proses sebenarnya tim ini belum terbentuk 100%, maksudnya dari sisi chemistry, dari sisi kerjasama belum terbentuk. Karena persiapan kita yang mungkin sedikit mepet, tapi ini memberikan pembelajaran buat saya, artinya di Liga 2 seperti itu. Walaupun secara progres sebenarnya dari permainan sudah lumayan, tapi perlu ditingkatkan, dioptimalkan lagi. Jadi sebenarnya pertandingan kemarin menjadi salah satu pembelajaran juga untuk lebih kita meningkatkan bagaimana kita bermain, bagaimana karakter kita terbentuk, kan seperti itu. Siap. Tapi itu penalti nggak coach? Iya, wasit nunjuk penalti. Oh, ya enggaknya saya nggak tahu. Oh, kalau menurut coach sendiri gimana tuh? Memang ada beberapa teman yang ini ya, dari pertama kejadiannya sudah offside duluan, sebelum itu katanya sudah offside, kan kejadiannya seperti itu dulu. Terus setelah itu handball. Nah itu kan, tapi bagaimanapun kalau saya sih ya itu sepak bola, kita nggak tahu apa yang terjadi. Artinya saya lebih melihat ke diri kita, masih tim kita. Artinya kalau kita dikerjain dan kita kalah, berarti tim kita belum kuat nih kan gitu.
Oke, Itu aja siap, sih. siap. Oke. Ini buat pertanyaan berikutnya nih ya. Mungkin bisa Coach Asep yang jawab nih, biar nggak nyontek lagi ke Coach Seto nih. Dari Muhammad Haris. Apa hukuman jika ada pemain yang terlambat latihan? Ada nggak sih? Disiplinnya gimana tuh pemain? Bingung kan nih? Sejauh ini dari mulai persiapan sampai dengan sebelum libur kemarin panjang nggak pernah ada yang telat sih, belum pernah ada. Belum Jadi ada kita yang belum pernah Cakep. Pemain-pemainnya cakep. Oh, berarti emang pemain sendiri juga udah kesadarannya tinggi ya buat disiplin gitu ya? Bisa seperti itu. Tapi kalau misalkan mereka telat gitu, bakal ada sanksi nggak? Hamil. Oh, kalau telat hamil ya? Telat. Ini berapa bulan dulu telatnya? Telatnya berapa bulan? Itu kelamaan dong, Coach. Heeh. Ini kalau buat Coach Seto deh. Berikutnya dari Triandi_29. Pesan-pesan untuk PSIM fans ke depannya itu gimana, Coach? Coach ini mungkin dulu pernah jadi pemain, sekarang jadi pelatih. Ya, kesan-pesan apa ya, artinya setiap kompetisi selalu berbeda suasananya gitu. Saya pernah mengalami suasana yang enak, suasana yang nggak enak, pernah juga kan gitu. Nah, harapan saya melihat 3 tahun, 4 tahun ke belakang ini perkembangannya sangat luar biasa untuk supporter. Artinya fanatismenya masih tertanam kan gitu. Kemauannya masih besar. Tapi kedewasaannya sudah mulai berbeda kan gitu. Ini yang harus kita teman-teman bawa juga semuanya kan gitu. Fanatisme tetap ada, pembelajaran yang kemarin harus kita perbaiki kan gitu. Tapi secara umum saya salut, artinya banyak pembelajaran yang penting dari peristiwa-peristiwa sebelumnya untuk kedepannya akan menjadi lebih baik kan gitu. Tinggal makin didewasakan lagi aja ya, Coach, berarti ya. Ya, artinya menggunakan otot dan otak kan gitu. Iya. Coach Seto ini suka banyak perumpamaan ya. Kalau yang itu yang ngajarin Coach Asep. Oh. Suka ngegombal. Ini yang terakhir nih, Coach, pertanyaan terakhir dari Akh Mukhtar. Jangan. Apa tuh? Ini untuk Jangan jangka yang panjang. terakhir. Ini terakhir, Coach, tapi. Oh gitu ya. Ini pertanyaannya gini nih, untuk jangka ini mungkin bisa dijawab masing-masing sih ya, berdua ya, sama Coach Asep juga. Untuk jangka panjang, apa yang Coach Seto harapkan di sepak bola Indonesia ini? Jangka panjang ya. Kalau mungkin terlalu idealis juga mungkin saya, tapi harapan saya sih semuanya berjenjang. Artinya dari timnasnya kita sukses, ada target masuk Piala Dunia, tapi kan semuanya perlu proses kan gitu. Harapan saya sih sepak bola di Indonesia semakin ya kita bolehlah mencontoh tim Eropa kan gitu. Bagaimana prosesnya sih kan gitu. Kalau saya lihat, saya pernah dengar misalnya dulu Spanyol mempersiapkan diri untuk juara dunia, juara Eropa itu 10 tahun sebelumnya. Kalaupun kita harus melangkah mundur selangkah untuk maju 2 langkah itu kan lebih bagus. Kan? Harapan saya ya semuanya perbaikilah mulai dari individu. Maksudnya saya di tim sebagai pelatih, di pemain, mungkin staf lain, wasit kan gitu. Kalau semuanya memang adil, jujur, asik, sportif kan gitu. Saya pikir Indonesia bisa kan gitu. Siap. Saya pikir talenta pemain Indonesia cukup bagus. Cuman kita harus menggali karakter pemain sepak bola Indonesia itu seperti apa. Itu yang harus kita lihat. Oke, ini dapat wejangan nih buat pemain-pemain dari pelatih berlisensi AFC Pro. Beruntung itu mah. Katanya nilainya tertinggi loh, saya dengar loh, Coach.
Dari siapa itu? Denger aja, saya Jangan, denger Pak. aja. Ya itu beruntung. Nilai tertinggi itu beruntung. Sebenarnya ujiannya kita itu di kompetisi sebenarnya. Oh iya benar-benar. Kalau dari Coach Asep gimana Coach? Buat sepak bola Indonesia? Untuk jangka panjang atau untuk kedepannya ya. Mm-mm. Yang pertama ya mungkin sama seperti Coach Seto, semuanya harus jadi lebih baik lagi, mulai dari pemain, pelatih, manajemen, federasi, supporter dan semua yang bersangkut dengan sepak bola Indonesia umumnya. Semua semoga lebih baik lagi. Dan kalau ada satu hal yang saya inginkan, keinginan pribadi ya. Boleh. Saya berharap Sekjen nih. Sekjen PSSI kayaknya jadi nih. Saya berharap pelatih Liga 1, Liga 2 nanti kalau bisa itu semua pelatih lokal, tidak ada lagi pelatih asing. Nah, itu harapan saya sih. Nah, semoga pelatih lokal dapat percaya kembali. Siap. Dan nanti kalau pelatih lokal kan pelatih fisiknya bisa bawa lokal juga kan? Mantap. Tapi ini pertanyaan terakhir banget nih dari saya sendiri. Ada nggak sih Coach perbedaan ngelatih pemain lokal sama pemain asing? Gimana maksudnya, karakter mereka beda nggak? Ini buat Asep, buat saya nih. Buat Coach Seto deh. Saya pikir sama aja sih. Artinya kan gini. Artinya saya memposisikan pemain asing, pemain lokal sama aja. Mereka yang harus adaptasi ke saya, bagaimana karakter saya, bagaimana karakter permainannya yang harus terbentuk. Kalaupun pemain asing agak rewel ya, itu menang saya untuk jewer kan gitu. Jadi semuanya sama sih. Jadi cuman memang ada sedikit perbedaan, ada beberapa perbedaan, tapi tidak semuanya sih, tergantung individunya. Ada pemain asing yang memang sudah terbiasa hidupnya, artinya secara profesional di sepak bola seperti apa. Dia tahu misalnya habis bangun tidur harus melakukan seperti apa, aktivitas seperti apa. Nah, ini sebenarnya pembelajaran itu yang untuk pemain lokal, untuk belajar bagaimana profesionalitas sebagai pemain sepak bola kan. Oke, siap. Udah itu aja Coach. Terima kasih banyak Coach buat waktunya, Coach Seto, Coach Asep. Siap. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan di rumah. Siap. Oke, buat para Yogyakartans yang ya siap. Buat para Yogyakartans yang pertanyaan belum bisa ditanyakan, jangan bersedih karena masih ada episode berikutnya. Tetap jaga kesehatan di rumah. Buat yang puasa, tetap dilancarkan puasanya. Amin. Buat para Yogyakartans boleh juga minta sarannya buat di next video kita bakal undang siapa, oke? Jangan lupa di like, share, dan juga subscribe di channel YouTube PSIM. Siap. Mantap. Siap. Terima kasih semuanya. Oke. Terakhir Coach. Sama-sama. Slogan kita. Untuk PSIM. Labrak. Terima kasih Coach. Oke, sip. Ya. Assalamualaikum. Ya.